Setelah saya mengikuti hasil dari kasus penembakan siswa SMK yang di Semarang yang ditembak oleh polisi, di mana polisi yang melakukan penembakan yaitu Aibda Robik akhirnya dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. Dengan hasil ini, jujur saja, saya sangat khawatir terhadap kinerja polisi ke depan. Saya benar-benar khawatir sehingga muncullah keraguan dalam hati saya sendiri. Saya bertanya-tanya, apakah masih ada polisi yang jujur? Apakah ke depan polisi masih bisa diharapkan untuk bekerja dengan integritas? Keraguan ini muncul karena kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan polisi dalam kasus penembakan ini mulai dari awal sampai akhir, sejujurnya sangat mengecewakan. Dan secara kasarnya saya mau bilang bahwa polisi yang terlibat dalam kasus ini sungguh tidak berperi kemanusiaan. Karena apa? Kalau kita tarik ke belakang bagaimana kasus ini muncul dan bagaimana polisi meresponnya, awalnya kan polisi mengatakan bahwa siswa SMK ini adalah anggota gangster dan terlibat tawuran sehingga polisi menembaknya. Lalu polisi bilang mereka punya CCTV yang untuk mendukung pernyataan mereka. Lalu mereka merekayasa dan membuat konversi pers, lalu menunjukkan alat bukti berupa sajam dan alat-alat yang lainnya, dan mereka di sana mengatakan bahwa inilah bukti bahwa si siswa SMK ini adalah terlibat tawuran dan anggota gangster. Ya, itulah yang mereka katakan. Tetapi setelah keluarlah lagi beberapa hari kemudian, akhirnya viral lah CCTV yang dimiliki oleh keluarga si korban. Dan ternyata setelah diperiksa CCTV ini, setelah viral, ternyata apa yang dikatakan polisi itu tidak benar. Nah, saya ingin mengatakan, mengapa saya mengatakan polisi yang terlibat di kasus ini tidak berperi kemanusiaan. Karena mereka dengan teganya, dengan kejamnya, memfitnah orang yang sudah meninggal dunia dengan sebutan anggota gangster. Bayangkan teman-teman, orang yang sudah meninggal dunia, kasusnya direkayasa, tidak diceritakan apa yang terjadi sebenarnya, lalu difitnah lagi. Ngeri kan? Disinilah saya mengatakan bahwa polisi yang terlibat di sini tidak berperi kemanusiaan. Lalu, mengapa saya khawatir soal kinerja polisi ke depan? Karena di sini saja sudah terlihat kan bahwa polisi berusaha untuk melindungi oknum polisi yang melakukan penembakan. Mereka tidak bekerja dengan integritas. Mereka tidak bekerja dengan jujur. Mereka berusaha untuk merekayasa. Ya, memang itulah yang terjadi kan. Dan inilah yang membuat saya khawatir ke depan. Lalu yang saya lihat lagi bagaimana polisi menyelesaikannya. Mereka memang pada akhirnya kan minta maaf. Mereka minta maaf dan Kapolresnya, bahkan Kapolres loh yang melakukan konversi pers, yang sambil menunjukkan alat bukti. Dia bilang, saya minta maaf dan kami siap dievaluasi. Bayangkan teman-teman, dengan serumit permasalahan ini, udah mereka berbohong, udah mereka memfitnah, udah mereka merekayasa, dan mereka hanya bilang, kami minta maaf dan kami siap dievaluasi. Saya melihat, disinilah saya bilang tadi tidak berperi kemanusiaan, bahwa nyawa seseorang itu tidak begitu berharga bagi mereka. Tidak berharga sama sekali. Saya sendiri sampai bertanya-tanya gitu ya. Saya bukan mendoakan yang jelek-jelek bagi polisi ini. Tetapi mereka kan
sudah pada ini, sudah menjadi orang tua. Saya sampai bertanya-tanya, bagaimana ya perasaan mereka kalau kasus yang seperti ini terjadi kepada anak mereka sendiri gitu. Pasti mereka bakalan sakit hati kan, pasti hatinya hancur kan ketika mengetahui anaknya meninggal dunia, terus prosesnya dimanipulasi gitu. Pasti mereka kan akan teriak, mereka akan marah, mereka akan menangis gitu. Tetapi mereka dengan teganya melakukan itu kepada anak orang gitu. Nah, ini yang membuat apa ya, seperti yang dibilang Rossi di acara Rossi ya, saya lupa dengan siapa beliau ini berbicara mewawancarai seorang kombes kalau tidak salah, mantan kombes ya. Rossi ini sampai bilang, kenapa ya polisi sampai tega melakukan ini semua gitu. Melakukan rekayasa, melakukan manipulasi, melakukan konversi pers yang berusaha untuk membohongi publik gitu. Ini kan benar-benar kejam, tega sekali gitu. Melihat ini semua, kita benar-benar muak, kita benar-benar kecewa. Bagaimana bisa ke depan gitu, masyarakat masih percaya kepada mereka. Gimana caranya coba? Bahkan seorang Kapolres saja, seorang Kapolres loh yang melakukan konversi pers dengan beraninya merekayasa semua ini gitu. Dengan beraninya mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya. Gila kan? Oke lah Aibda Robi itu dipecat. Apakah itu bisa melahirkan kembali kepercayaan kita kepada polisi? Kan enggak. Bagaimana bisa kita percaya lagi kepada polisi yang sudah membohongi publik? Kita bagaimana bisa lagi kita percaya kepada mereka? Itu kan nggak mungkin. Masa kita bisa dengan mudahnya percaya kepada orang yang sudah yang sudah membohongi kita? Kan nggak mudah kan mempercayai orang yang sudah membohongi kita. Lalu saya membayangkan ke depan gitu ya. Misalnya jika adalah seseorang yang pengen keluar malam, lalu dia bilang begini, karena kasus ini ya, saya takut keluar malam, saya takut nanti kena tembak oleh polisi. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini kan bisa jadi akan muncul ke depan kan. Ini kan yang bakalan jadi sangat mengerikan gitu. Dimana yang seharusnya kita berharap keamanan boleh kita dapat dari polisi gitu. Kita tidak perlu takut keluar tengah malam atau keluar entah jam berapa gitu, karena kita yakin ada polisi yang bisa melindungi kita, menjaga kita kan. Kira-kira kan begitunya anggapan kita selama ini. Sehingga yang kita takutkan kalau kita keluar malam kan hanya kita takut pada pembunuh, pada pembegal, pada perampok atau pada hantu. Kan itu yang kita takutkan keluar keluar malam kan. Tapi coba bayangkan kalau kita keluar tengah malam kita takut karena polisi gitu. Ini kan yang sangat sangat lucu tapi mengerikan gitu. Bayangkan seorang polisi yang seharusnya memberi kenyamanan, memberi keamanan, justru dia yang paling ditakuti. Bahkan pembegal aja kan belum tentu bakalan menembak kita. Mungkin dia hanya mengancam atau mengambil barang-barang kita, mengambil sepeda motor gitu. Tapi kita takut sama polisi karena kita takut ditembak gitu. Seperti apa yang terjadi sama siswa SMK yang di Semarang itu. Itu kan bisa aja terjadi kan. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu bisa akan menjadi muncul sama kita kan. Karena memang begitulah kenyataannya yang terjadi. Ya saya nggak mengharapkan bahwa polisi-polisi ini yang terlibat ini dihukum mati, enggak. Tapi saya berharap sebenarnya mereka ini dikasih hukuman yang apa ya, yang bisa membuat mereka introspeksi diri gitu, yang bisa menimbulkan efek jerah kepada polisi yang lain supaya tidak berani lagi melakukan hal yang seperti ini. Ya, saya rasa sangat 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 wajar kalau semua polisi yang terlibat ini dipecat gitu, diberhentikan secara tidak hormat. Karena mereka sudah melalaikan tugas mereka kan. Tugas mereka adalah mengayomi masyarakat, memberi kenyamanan kepada masyarakat. Dan apa yang mereka lakukan gitu? Mereka merekayasa, mereka melakukan sebuah kejahatan
yang bisa kita katakan sudah mereka atur gitu, bagaimana cara untuk menutupi ini semua, itu kan sebuah kejahatan yang besar gitu. Dan seolah-olah nyawa di balik ini semua tidak begitu berharga, tidak penting bagi mereka, apa ya, kebenaran dari kejadian ini diketahui oleh publik atau diketahui oleh orang keluarga si korban. Ginilah, kita kan masyarakat ini berpikirnya begini, kita boleh keluar tengah malam, kita boleh aman, kan itu yang kita harapkan. Tetapi okelah kita anggap bahwa polisi juga butuh istirahat, gitu kan. Butuh istirahat. Sehingga tengah malam mereka terserahlah mau tidur, mau ngapain, terserahlah. Kita memang nggak bisa mengharapkan mereka bisa menjaga kita setiap kita keluar tengah malam kan. Tetapi kalau di dalam kasus ini, okelah kita tidak mengharapkan polisi bisa menjaga si siswa SMK tadi itu kan. Tapi setidaknya kasih gitu, berikan informasi yang benar, kan itu yang sebenarnya yang diharapkan kan. Kita nggak, apapun yang dikatakan polisi kan nggak bisa lagi memperbaiki ini semua, ibaratnya nggak bisa lagi mengembalikan nyawanya si siswa SMK tadi kan. Tapi setidaknya kasih tahu, beritahu mana informasi yang benar gitu. Karena ini yang dibutuhkan oleh keluarga korban, ini yang dibutuhkan oleh publik, supaya kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh polisi? Mereka kan memberikan informasi palsu, dan itu kan sangat kejam kan. Pemerintah yang selalu berkata, jangan sebarkan hoax, jangan ciptakan ini, jangan apa segala macam, tapi mereka sendiri loh, mereka sendiri yang melakukannya. Memang benar-benar sangat kejam. Kalau menurut saya memang nggak punya pri kemanusiaan. Karena mereka tidak lagi menyayangi nyawa seseorang. Bagi mereka yang paling perlu gimana caranya menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Gimana caranya untuk melindungi oknum polisi. Dan ini sangat kejam. Bagaimana lagi coba? Bagaimana kita mau mengharapkan mereka ke depan? Tapi kalau kita mungkin flashback setahun atau 2 tahun ke belakang waktu masih Pak Jokowi menjadi presiden, seingatku di survei, entah survei apa namanya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi itu 70%, di atas 70%. Waktu itu saya benar-benar bingung ya, kok bisa ya surveinya kepuasan itu sampai 70%? Kalau kita melihat realita, melihat di medsos gitu, kayaknya 50% pun nggak nyampe sebenarnya. Kalau kita merunut semuanya dari kasus Sambo, kasus SMP ya, anak SD yang di Padang, yang katanya melompat dari jembatan, kasus Bina Cirebon, terus belum lagi polisi-polisi yang melakukan, ya polisi penembakan yang gara-gara tambang kalau nggak salah di Sumatera Barat atau Sumatera Selatan yang baru-baru terjadi juga. Belum lagi persoalan polisi terlibat dalam politik, belum lagi di lalu lintas, masalah tilang menilang, begitu. Ada banyak persoalan gitu, tapi bisa dengan tingkat kepuasan 70%. Lalu melihat kisah ini lagi gitu. Apa ya, kita bukan nggak senang kalau memang seseorang itu mendapatkan nilai yang bagus kan. Tapi kalau realitanya tidak seperti itu ya, apa salahnya kalau kita curiga kan? Nggak ada yang salah kan? Ah, asli memang dari kasus ini, ya memang saya benar-benar khawatir lah. Sampai-sampai ada orang yang ini ya, orang yang memberi saran. Menurut saya sarannya ini sangat menarik dan sangat unik. Dia belajar dari kasusnya si anak SMK ini, dia mengatakan begini, kalau misalnya ada kejadian lagi yang seperti ini atau kasus yang serupa atau kasus yang mendekati hal seperti inilah, berarti hal pertama yang kita amankan adalah CCTV katanya. Dan jangan kasih tahu CCTV ini sama polisi. Harus kita ambil CCTV-nya terus kita upload ke media sosial baru kita kasih CCTV-nya kepada polisi. Bagaimana menurut kalian? Ini saran yang bagus kan? Menurut saya ini sangat bagus. Karena
melihat melihat kejadian tentang anak SMK ini kan CCTV sangat berpengaruh sekali kan, dan kita memang sangat bersyukur lah. Saya mau bilang bukan bersyukur dengan meninggalnya adik kita yang anak SMK ini, tapi saya benar-benar bersyukur ada satu CCTV yang bisa membukakan semuanya gitu. Dan saya percaya inilah caranya Tuhan untuk membukakan kebenaran kepada kita semua. Dan saran yang tadi itu menurut saya itu harus kita pegang gitu, harus kita pegang selama sementara ini kan, karena kita nggak percaya lagi sama polisi. Jadi kita, ya udah kalau memang ada kejadian-kejadian seperti itu, mari kita amankan dulu CCTV, karena CCTV aja bisa polisi rekayasa gitu. Ini persis seperti apa ya? Ini sering saya alami, ini saya sering perhatikan juga, sesama teman-teman yang lain juga pernah mendengar istilah ini. Misalnya kalau ada kecelakaan lah di jalan raya kan, misalnya tabrakan gitu, pasti ada yang nyeletuk atau yang bilang begini, "Ayo ayo, amankan ininya, sepeda motornya atau mobilnya, jangan sampai polisi datang," gitu. "Nanti kalau polisi datang ini makin ruwet," katanya. Bayangkan teman-teman, hal seperti ini udah sering loh saya dengar, sudah sering saya dengar. Orang jadi gelisah gitu, orang jadi nggak nyaman kalau datang polisi. Padahal seharusnya polisi datang untuk memberi kenyamanan kan. Karena memang tugas mereka kan mengayomi, bukan membuat kegelisahan, bukan membuat masyarakat jadi gelisah gitu. Tetapi yang terjadi apa? Kita benar-benar nggak nyaman dengan kehadiran polisi kan. Bayangkan ada kecelakaan, amankan amankan, angkat ininya, sepeda motornya, orangnya diamankan, apa segala macam, nanti datang polisi. Gila kan? Tapi itu benar-benar terjadi gitu. Ini persis seperti kasus tadi kan. Amankan CCTV, nanti datang polisi, kan kira-kira gitulah nanti bahasanya ke depan. Kenapa kita melakukan itu semua? Karena kita nggak percaya lagi sama polisi. Karena kita sudah, oke lah mungkin masih ada yang percaya, ya mungkin itu keluarganya ada yang polisi kan. Tapi kita yang nggak punya power ini, dengan melihat semua reality ini, bagaimana lagi kita percaya? Hah, nggak tahu lah mau ngomong apa lagi gitu. Apalagi kalau kita flashback lagi ke kasusnya Sambo, baru melihat kejadian yang kemarin yang polisi menembak polisi. Kadang aku berpikir simpelnya begini, polisi sama polisi aja saling membunuh gitu, saling menembak gitu kan. Padahal mereka sama-sama punya power kan, mereka sama-sama punya senjata gitu. Tapi mereka bukannya saling menghargai, nggak saling, apa ya, saling takut gitu, enggak gitu. Ada yang selalu merasa jadi paling kuat ya, ya mungkin itulah karena dia merasa paling, apa, punya power, merasa paling kuat sehingga dia berani menembak teman polisinya gitu. Dan ya seperti orang-orang bilang, polisi sesama polisi aja berani, apalagi sama kita gitu, yang nggak punya power gitu. Seperti sama anak SMK itu kan, coba polisinya tahu bahwa anak SMK ini punya pistol, saya rasa mereka mungkin, si polisi ini pasti berpikir untuk menembak ini kan. Tapi karena dia mungkin tahu si anak SMK ini nggak punya power, sehingga dia berani melakukan itu kan. Ya, hal seperti itu kan bisa juga terjadi sama kita kan. Karena kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya power gitu. Bahkan ketika kita mengalami kekerasan, kita mengalami penembakan, kebenarannya pun nggak milik kita gitu, seperti kasus SMK ini. Ini yang membuat saya khawatir gitu ke depan. Kita bagaimana lagi merasa aman keluar tengah malam kalau sudah polisi yang menjadi pelaku kejahatannya. Bagaimana coba? Jadi yang kita takutkan jadi banyak, jadi bertambah kan. Nggak cuma hantu, nggak cuma pembegal, nggak cuma perampok, polisi juga kita takutkan. Gila kan? Hah, memang sulit sih untuk memperbaiki ini semua, untuk menjelaskan semuanya sulit. Makin bobrok rasanya. Saya sangat berharap sebenarnya Kapolri untuk melakukan, apa ya, entah reformasi atau apalah gitu di tubuhnya polisi.
karena sudah sangat-sangat rusak gitu citra mereka. Makanya kan aku bukan ingin berpikiran curiga sih sebenarnya, tapi kadang aku berpikir juga loh, kenapa ya gitu, kenapa Kapolri nggak mau melakukan misalnya pemecatan terhadap Kapolres, terhadap ya polisi-polisi yang begini, karena apa ya, dengan yang sudah dengan fatal gitu melakukan kebohongan, melakukan kesalahan gitu. Tapi masih diberi kesempatan untuk menjadi seorang Kapolres, untuk menjadi seorang pimpinan gitu. Itu kan kayak, ah, membuat kita geram gitu. Bagaimana seseorang yang sudah melakukan kesalahan yang fatal masih diberi kesempatan untuk memegang sebuah sebuah apa ya, menjadi seorang pemimpin gitulah. Kapolres kan menjadi pimpinan. Bagaimana bisa gitu? Terus bagaimana bisa lagi kita berharap ini semua bisa berubah, kalau sementara orang yang sudah melakukan kesalahan itu masih tetap di kursinya gitu. Apakah mereka apakah karena mereka bilang, "Kami minta maaf dan kami siap dievaluasi," itu bisa menjadi jaminan mereka akan berubah? Siapa sih yang nggak bisa ngomong kayak gitu? Siapa yang nggak bisa ngomong tentang, "Iya kami akan berubah," apa segala macam. Caimin aja bilang dia tetap berada di apa, di garis perubahan, melompat juga pada akhirnya. Ya itu memang Caimin yang politikus gitu. Tapi kan maksudku di sana kan kalau cuma omongan nggak bisa gitu. Siapa yang bisa percaya sama omongan aja? Siapa yang nggak bisa ngomong sih gitu? Tapi kan yang kita lihat itu kan tindakannya nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali tindakan dari Kapolri, dari entah siapalah gitu. Nggak ada juga yang berani mencat Kapolres tersebut kan. Kalau nggak ada efek jerah, ya kita akan melihat melihat kasus-kasus yang begini lagi terus ke depan. Kita akan melihat semacam ini kan. Sama halnya dengan korupsi, kenapa kita selalu tidak pernah kehabisan berita korupsi? Karena nggak ada hukuman jerahnya, nggak ada kan. Coba kalau satu dihukum mati, saya rasa nggak ada lagi yang berani korupsi gitu, kayak di Cina kan. Coba di ini, undang-undang perampasan aset itu ada satu orang korupsi terus asetnya semua ditarik oleh pemerintah gitu. Pasti nggak ada lagi yang berani gitu. Tapi kenapa kita nggak pernah kehabisan kasus korupsi, kasus oknum polisi, tiap hari oknum polisi gitu. Saking kayaknya lebih banyak oknum polisi di apa ini, di Indonesia ini daripada polisi yang benarnya. Karena selalu ada berita aja gitu tentang oknum polisi ini kan. Kenapa kita nggak pernah kehabisan berita-berita yang seperti ini? Ini karena nggak ada efek jerahnya kan. Yang dihukum paling yang bawah-bawahnya lah, yang nggak apa namanya, yang nggak punya power, yang powernya paling ini, paling rendah. Kalau yang paling rendah dihukum ya nggak ada pengaruh kan. Tapi coba pimpinannya yang dikasih efek jerah gitu, yang dihukum gitu, pasti ini menimbulkan dampak langsung sampai ke bawah gitu. Pasti bawahnya langsung jadi takut gitu kan. Yang dilihatnya aja pimpinannya yang udah punya power, punya pangkat yang banyak, bisa mendapatkan hukuman gitu. Pasti yang di bawahnya juga bakalan takut gitu. Mereka bakalan disiplin. Tapi kalau pimpinannya nggak ada hukuman jerah gitu, yang dihukum cuma bawahan, gimana mau jadi apa ya, gimana mau bagus lagi ke depan gitu. Ya nggak bisa lah. Geram sebenarnya. Geram sekali, kecewa. Ya untuk sementara ini ya, ya memang kita harus pintar-pintar sih untuk menjaga keselamatan kita, untuk mencari kebenaran. Ya mungkin saya hanya bisa bilang kita jangan takut gitu. Kita jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, dan kita jangan takut untuk mungkin bukan menyalahi aturan, tapi melompat dari aturan itu. Kalau misalnya polisi bilang, "Aturannya kan kayak gini, aturannya harus kayak gini, harus sesuai SOP," gitu kan. Gak usah takut untuk melanggar semua itu demi mencari kebenaran gitu. Misalnya kayak menyembunyikan CCTV untuk ya untuk yang hal yang lainnya. Karena untuk sementara ini kan kita benar-benar apa ya, krisis kepercayaan terhadap polisi. Dan saya benar-benar khawatir kalau
pada akhirnya ke depan kita benar-benar sama sekali tidak percaya polisi lagi. Ini yang benar-benar saya khawatirkan. Lalu kalau nggak bisa dipercaya lagi, ya ngapain kita gaji mereka? Ngapain lagi gitu? Ya itulah yang bisa saya sampaikan, kita jangan takut bersuara, jangan takut menyembunyikan CCTV, jangan takut diancam polisi, diintimidasi, karena ya kita tidak hanya mendengar satu berita lagi kan, kalau seseorang yang berusaha untuk mencari kebenaran, misalnya kayak keluarganya si korban ini, SMK ini kan sempat mendapat intimidasi, bahkan teman-temannya aja di konversi pers ikut loh dengan apa yang dikatakan polisi, "Iya, kami tawuran," katanya, teman-temannya si korban ini gitu. Padahal aslinya nggak ada kan, hanya karena mereka udah takut sama polisi. Ya, semoga Tuhan yang menjadi, apa ya, yang memberikan keberanian, melindungi kita, menjagai diri kita ini. Tapi percayalah walaupun kita terancam, walaupun mungkin bakalan kehilangan nyawa demi sebuah kebenaran, ya saya rasa itu mungkin cara Tuhan untuk memakai kita dalam mengungkapkan kebenaran. Ya itulah yang bisa saya katakan, tetap waspada, berani bersuara, dan jangan takut, Tuhan beserta kita. Thank you.